Kita ada tiga sub pokok bahasan. Yang pertama kita melihat fenomena grup dalam komunitas yang sudah Anda baca di dalam bahan-bahan yang sudah kami sampaikan. Ya, kemudian yang kedua kita akan membahas tentang konsep-konsep dan analisis grup, ya, kontinum pengorganisasian sejumlah orang, ada definisi grup, kemudian syarat pembentukan grup, kemudian penggolongan grup, struktur dan kohesi grup, serta dinamika grup. Itu yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Jadi ini sudah kita lihat tadi ya, fenomena grup. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang konsep dan definisi grup. Nah, dalam konsep dan definisi grup ini seperti yang kita sudah bahas pada minggu lalu tentang kelembagaan, saya mengatakan kepada Anda salah satu wujud konkret dari kelembagaan itu adalah bisa berupa grup, bisa berupa asosiasi, bisa juga berupa organisasi formal, birokrasi, dan sistem sosial yang lain. Nah, kalau kita pelajari ya bahwa dari kontinum ini, maka kita bisa melihat di sini bahwa dari semua itu, baik grup, asosiasi, organisasi formal, dan birokrasi, dia adalah kerumunan orang, kumpulan orang. Kapan kumpulan orang itu disebut grup, ya? Kapan kumpulan orang itu disebut asosiasi, ya? Kapan kumpulan orang itu kita sebut dengan organisasi formal, dan kapan kerumunan orang itu kita sebut dengan birokrasi. Nah, ini adalah semua bisa kita pahami sebagai wujud konkret dari kelembagaan yang di sini kita sebut sebagai kontinum pengorganisasian sosial. Jadi social organization atau pengorganisasian sosial itu bisa berupa grup. Kalau grup primer kita sebut dengan keluarga, kemudian ada asosiasi, organisasi formal, sampai kepada birokrasi dan sistem-sistem sosial yang lain. Jadi misalnya kita lihat di sini, apa yang disebut dengan grup? Nah, dicirikan apabila sekumpulan atau kerumunan orang itu atau crowd itu mempunyai kesadaran bersama. Kesadaran bersama itu merasakan satu jenis, kemudian senasib dan mempunyai tujuan-tujuan. Itu kesadaran kolektif atau kesadaran bersama itu menjadi satu prasyarat daripada grup. Ya. Kemudian yang kedua, ini menjadi ciri sosiologis bahwa di dalam grup itu pasti ada interaksi antar anggota. Nah, beberapa perkuliahan kita sebelumnya sudah pernah kita bahas. Hasil-hasil interaksi itu kan membentuk proses-proses sosial. Masih ingat ada yang asosiatif, ada yang disosiatif. Nah, kemudian nanti sekumpulan orang ini bisa kita telaah. Kapan dia dikatakan sebagai asosiasi? Ya, itu dicirikan adanya interaksi yang terpola dan ada struktur peranan. Jadi ada posisi-posisi dan ada aspek dinamis dari posisi-posisi sosial itu yang kita sebut peranan. Kemudian kapan dia disebut dengan organisasi formal? Apabila mempunyai ciri-ciri formalitas, sampai pada nanti setelah kita ujian tengah semester, kita membahas tentang organisasi dan birokrasi. Di antaranya kita membahas tentang bagaimana itu 6 azas Max Weber, ya, yang kita sebut dengan birokrasi itu kita bahas di dalam pertemuan ini. Jadi sekali lagi, terkait dengan mata kuliah dengan pokok bahasan sebelumnya yang kelembagaan, maka grup itu dapat kita pandang sebagai satu wujud konkret dari kelembagaan. Ya, dia merupakan kumpulan orang, mempunyai ciri-ciri, ya, karakteristik kesadaran bersama atau kesadaran kolektif, kemudian di dalamnya ada interaksi anggota, itu yang disebut dengan grup. Nah, di antara grup sampai pada organisasi formal kita kenal dengan asosiasi-asosiasi, ya, itu yang dapat kita lihat nanti minggu setelah UTS. Gambar ini kita bahas lagi untuk membahas tentang apa itu grup. Nah, di sini dijelaskan juga bahwa ada konsep dan definisi grup, yaitu kontinum
pengorganisasian sosial yang menunjukkan suatu kontinum sekelompok individu yang dapat diidentifikasi sebagai anggota kelompok kecil dan informal seperti grup sampai pada kelompok formal yang sangat kompleks seperti birokrasi. Itu kalau kita lihat ya. Jadi grup perlu dibedakan dengan kumpulan orang sebagai agregat atau kategori ya atau publik ya. Jadi misalnya kalau saya menyebut misalnya pemuda di Kota Bogor, itu bukan grup, itu adalah kategori. Ya. Tapi kalau kita melihat ada kelompok pemuda tani di Kabupaten Bogor, misalnya kelompok pemuda tani Angkasa, ya, kelompok petani Maju Jaya, itu kita sebut sebagai grup. Tapi kalau saya mengatakan pemuda tani di Kota Bogor itu sebagai kategori, itu membedakan antara grup ya dengan kumpulan orang agregat ya, atau kategori sampai kepada publik dan soal Sukanto. Jadi konsep dan definisi grup itu digambarkan sebagai kontinum pengorganisasian sosial ya, yang menunjukkan suatu kontinum sekelompok individu yang dapat diidentifikasi sebagai anggota kelompok kecil ya dan informal seperti grup sampai kepada tadi yang dikatakan dengan birokrasi. Ya. Kemudian grup juga dapat kita pandang sebagai dua atau lebih manusia, ya, kata kuncinya yang saling berinteraksi, pasti di dalamnya terjadi proses-proses komunikasi, baik mengandalkan komunikasi primer atau sekunder, memiliki karakteristik yang sama dan memiliki serasa kebersamaan secara kolektif atau tadi kesadaran bersama atau kesadaran kolektif. Jadi di sini kalau kita lihat ya grup itu adalah dua atau lebih manusia yang saling berinteraksi, pasti di dalamnya terjadi proses-proses komunikasi. Masih ingat ketika kita membahas apa itu interaksi, ada kontak sosial dan ada komunikasi dan cenderung memiliki karakteristik yang sama. Kelompok tani, kelompok pemuda, kelompok ibu-ibu PKK ya, itu cenderung memiliki karakteristik bersama dan memiliki rasa kebersamaan secara kolektif. Berdasarkan definisi grup tadi, maka grup mencakup duaan atau sampai kepada komunitas dan masyarakat luas. Ya, jadi artinya dua orang yang berinteraksi, hasil interaksi bisa diperbesar, tidak hanya mencakup hubungan duaan, tetapi bisa dengan anggota yang lebih banyak, orang-orang yang lebih banyak, sampai kepada pengertian komunitas, sampai pada society atau masyarakat yang luas. Jadi masyarakat atau komunitas itu juga dapat dilihat sebagai orang-orang yang berinteraksi antara satu orang dengan yang lain, memiliki kesamaan utamanya dalam batasan budaya dan teritorial, dan memiliki aturan dan peraturan yang harus dipatuhi bersama. Jadi kalau kita lihat di dalam masyarakat, di dalam komunitas, pasti ada interaksi-interaksi antar orang yang memiliki karakteristik yang bersama, mempunyai kesadaran kolektif, dipayungi oleh culture bisa ya, kemudian juga ada ikatan-ikatan secara teritorial. Nah itu yang disebut sebagai bagaimana di dalam masyarakat itu ada grup atau komunitas. Memang ada definisi-definisi yang menyatakan a community is not only a collection of people. Jadi komunitas atau masyarakat tidak hanya kumpulan orang, but it is a collection of institution. Tetapi dia adalah kumpulan kelembagaan. Wujud konkret dari kelembagaan itu bisa berupa grup, ya, asosiasi, organisasi, dan seterusnya. Jadi, secara sosiologis kita punya cara pandang, ya, bagaimana kita melihat grup masyarakat itu. Di dalam masyarakat itu ada kelompok-kelompok, ada organisasi, ya, yang merupakan itu hasil-hasil interaksi. Dan hasil interaksi itu basisnya adalah punya kesadaran kolektif. Dan kelompok-kelompok itu ada guidance-nya. Apa guidance-nya? Yaitu culture yang kita pelajari pada beberapa minggu yang lalu ya, tentang apa yang kita sebut dengan masyarakat dan kebudayaan itu kita lihat. Nah ini yang kalau kita lihat. Jadi saya lagi kembalikan bahwa grup adalah dua atau lebih manusia yang saling berinteraksi, memiliki karakteristik sama dan memiliki rasa kebersamaan secara kolektif. Itu kalau kita lihat ya. Nah, bagaimana masyarakat terbentuk ya? Sebenarnya
di sini kita gambarkan bahwa perkembangan keanggotaan individu dalam grup adalah media yang menghubungkan individu dengan masyarakat. Jadi kalau kita lihat ketika seorang anak manusia dilahirkan sebagai individu, ya, ketika dia lahir maka dia sudah menjadi anggota grup primer yang kita sebut dengan keluarga. Ketika dia mulai usianya bertambah, masuklah dia pada kelompok-kelompok grup sepermainan, ya, permainan masih kecil, ya. Kemudian masuk grup sekolah, ya. Setelah lulus seperti Anda nanti masuk grup sekerja dan seterusnya. Nah, pengorganisasian ini tidak hanya berupa grup. Anda juga bisa masuk nanti dalam asosiasi, bisa di dalam organisasi formal, bisa sampai ke dalam birokrasi dan seterusnya. Dan itu yang kita gambarkan bahwa pengorganisasian atau grup tadi itu adalah media yang menghubungkan individu itu dengan masyarakat yang lebih luas, komunitas maupun society yang lebih luas. Oleh karena itu kalau Anda lihat sekarang secara politis bagaimana orang itu mau menjadi terkenal, ya dia harus mampu berinteraksi di berbagai kelompok-kelompok yang ada. Jadi jangan heran kalau Anda melihat ada anggota partai politik, ada satu anggota partai, ya, itu kalau diundang dalam hajatan pasti dia datang karena dia ingin masuk ke kelompok tersebut. Karena semakin banyak dia masuk ke dalam kelompok-kelompok tersebut, dia akan dikenal dalam masyarakat. Inilah kalau kita sebut jadi grup itu, ya, yang kita sebut sebagai tadi pengorganisasian sosial, dia merupakan satu media yang menghubungkan antara individu dengan masyarakat. Jadi kalau nanti ditanya dalam ujian apa yang menjadi media yang menghubungkan individu dengan masyarakat luas, itu adalah grup, ya. Nah, grup-grup ini sebagai pengorganisasian bisa berkembang, bisa menjadi asosiasi, bisa menjadi organisasi formal, bisa menjadi birokrasi dan seterusnya kalau kita lihat. Dan nanti kita lihat juga di dalam grup itu berkembanglah apa yang kita sebut dengan jaring-jaringan, ya. Kemudian kalau kita lanjutkan lagi, apa syarat keanggotaan grup? Ya. Nah, dia ditunjukkan di sini syarat kelangsungan grup itu adalah adanya kesadaran menjadi bagian kelompok. Satu dicubit semua merasa sakit, misalnya itu ada pepatah mengatakan seperti itu menggambarkan kesadaran menjadi satu bagian kelompok. Ya. Kemudian ada juga kita sebut sebagai hubungan timbal balik antara anggota kelompok, yaitu digambarkan di sini sebagai satu bentuk dari hasil interaksi tadi. Jadi hasil-hasil interaksi itu menggambarkan adanya hubungan timbal balik antara kelompok. Kemudian yang ketiga, pasti ada faktor yang dimiliki bersama untuk mengikat, ya, sehingga menjadi anggota kelompok. Entah tujuan, entah cita, entah minat, hobi dan lain-lain. Ya kita lihat itu menggambarkan faktor yang dimiliki bersama. Dan di dalam suatu grup, dalam kelangsungannya juga terlihat ada struktur, ya, pola-pola relasi di antara anggota-anggota orang-orang dalam kelompok itu bisa menggambarkan struktur atau kaidah mempunyai pola-pola perilaku. Siapa yang dominan, ya, siapa yang menjadi sumber pengetahuan, siapa yang mampu memimpin, ya, itu kelihatan dalam satu kelompok. Dan yang kelima dikatakan syarat kelangsungan grup itu dia bersistem dan berproses dan digambarkan di dalam satu grup. Oke, itu penjelasan awal saya ya tentang apa yang kita sebut dengan grup. Silakan di antara Anda ada yang mau bertanya. Jadi saya ulangi, apa itu grup? Dia adalah wujud konkret dari suatu kelembagaan yang dapat kita tadi jelaskan bagaimana kita memahami persoalan grup tadi. Silakan, ada yang bertanya? Silakan rekan-rekan, ada yang mau bertanya tentang pemahaman kita tentang grup? Saya izin bertanya, Pak. Rahwel ya? Pak. Di Bogor nih Rahwel? Iya betul. Silakan. Iya Pak. Jadi kalau grup itu dalam pembentukannya kira-kira terbentuknya suatu grup itu secara terstruktur atau biasanya secara organik, Pak, secara alami? Terima kasih. Gimana Rahel? Bisa diulangi, kurang jelas suaranya? Ya, dalam hal pembentukan grup, Pak.
Apakah grup itu terbentuk biasanya secara terstruktur atau lebih banyak secara organik, Pak? Secara alami? Tentu Rahel ya, kalau pertanyaan seperti itu kita harus teliti ya di dalam satu masyarakat. Kalau kita lihat di dalam masyarakat tradisi cenderung dia lebih banyak terbentuk secara alami ya. Tapi dalam masyarakat yang berubah, terjadi perubahan-perubahan sosial menjadi masyarakat modern, kita melihat sekarang ya dengan teknologi digital sekarang ini dan revolusi industri 4.0 masuk ke 5.0 lebih banyak terbentuk grup-grup yang secara terstruktur. Itu Rahel kalau kita lihat. Baik, Pak. Ya. Ada yang lain rekan-rekan? Yang bertanya, Pak. Siapa ini? Raden Haikal, Pak. Siapa? Raden Haikal. Silakan. Raden Haikal, Pak. Silakan, Haikal. Jadi saya pernah dikasih tahu sama orang tua saya kalau suatu grup itu harus merasakan rasa sakit yang sama biar kompak. Nah, pertanyaan saya, Pak, apakah dalam konteks sosiologi harus menggunakan rasa sakit, Pak? Itu aja, Pak. Terima kasih. Pengertian rasa sakit dalam sosiologi itu menggambarkan kuat lemahnya ikatan. Ya kali ya. Jadi kalau ikatan di dalam satu grup itu satu dicubit semua merasa sakit itu. Ya. Tapi bisa juga ada yang tidak merasa itu menggambarkan bahwa ikatan-ikatan di dalam grup itu lemah. Ya. Pengertian lemah di sini mungkin interaksinya relatif jarang. Ya. Tapi di dalam satu grup atau kelompok-kelompok kecil biasanya dicirikan dengan interaksi yang kuat. Itu Haikal. Jadi terjemahan dari merasa sakit itu adalah digambarkan dengan bagaimana kita melihat pola-pola relasi yang terjadi, interaksi. Biasanya di dalam grup itu digambarkan sesuatu yang lebih kuat. Begitu Haikal. Baik, terima kasih, Pak. Oke, teman-teman yang lain ada pertanyaan tentang grup? Sekarang kalau misalnya seorang ibu hamil, anak yang dikandung itu udah menjadi anggota grup belum? Teknologi sekarang kan sudah tahu nih anaknya laki-laki atau perempuan ya, udah disiapkan gitu ya kita lihat. Ini hal-hal juga yang menggambarkan bagaimana kelangsungan suatu grup itu tergambar sekarang. Oke, ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada saya lanjutkan. Ya, kita lihat ya. Masih kelihatan ya, kan? Terlihat, Pak. Oke. Sekarang kita masuk dasar pembentukan grup ya. Bagaimana sih dasar-dasar pembentukan grup? Nah, ini yang menarik juga kita lihat ya. Jadi sebenarnya di dalam pemahaman kita tentang dasar pembentukan grup itu bisa kita lihat ada 4. Ya. Jadi dasar pembentukan grup itu pertama bisa terjadi karena ikatan-ikatan genealogis. Ya. Jadi perkawinan antar orang, ya, dan menggambarkan dari perkawinan itu dari satu generasi ke generasi berikutnya kita bisa telusuri siapa nenek moyang kita. Nah itu dapat dianggap sebagai grup sekerabat. Ya, ikatan-ikatan darah. Jadi inilah dasar utama. Kalau kita lihat pertama, bagaimana seketurunan nenek moyang itu menjadi dasar pembentukan grup atau ikatan-ikatan genealogis. Nah, dalam masyarakat kita kenal, maka itu kita sebut keluarga itu adalah grup primer. Ya. Keluarga itu grup primer dan di situ digambarkan bagaimana seketurunan nenek moyang terjadi, kemudian berkembang menjadi grup-grup yang sekerabat. Misalnya kita lihat dalam masyarakat Tapanuli ya ada namanya keluarga, ada namanya marga, itu kan menggambarkan ikatan-ikatan genealogis. Dan biasanya di dalam seketurunan kita moyang ini ada yang berlaku apa yang disebut dengan incest tabu, hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Misalnya perkawinan dalam satu kelompok grup primer yang keluarga, dalam satu kerabat itu dihindari ya. Jadi ada incest tabunya, ada hal yang tidak boleh dilakukan. Itu yang kita sebut dengan seketurunan nenek moyang. Nah, dalam perkembangan umat manusia menurut saya kalau kita melihat dari masa Adam, perkawinan Adam dan Hawa dan seterusnya itu menggambarkan sebenarnya ini kita seketurunan nenek moyang gitu kan. Tapi sekarang sudah menjadi berbagai etnis, suku bangsa dan sebagainya
ikatan-ikatan genealogis itu menjadi satu ikatan-ikatan keterbatasan yang digambarkan juga punya kultur, punya kekhasan masing-masing. Itu yang kita sebut dengan keturunan nenek moyang atau grup sekerabat atau genealogis. Nah, yang kedua, dasar pembentukan grup yang kedua adalah tempat tinggal bersama, berdekatan, teritorial. Anda tinggal satu RT, tinggal satu RW, satu dusun, ya, satu kampung, itu juga dapat membentuk kelompok-kelompok tempat tinggal. Ya, misalnya kelompok satu RT, arisan rumah tangga, itu menggambarkan ikatan-ikatan teritorial. Nah, di dalam masyarakat Indonesia, misalnya yang dikenal dengan desa, ya, desa itu kalau kita lihat bisa berkembang. Ada yang digambarkan dengan ikatan-ikatan desa itu adalah pola-pola relasi antar orang dalam grup dan terjadi pola-pola relasi antar grup membentuk satu komunitas yang kita sebut desa. Itu bisa berawal dari ikatan-ikatan genealogis. Ya. Gampong di Sumatera Selatan, di Lampung itu menggambarkan dari ikatan-ikatan genealogis. Tapi kalau kita lihat di Jawa sekarang bagaimana perkembangan desa itu digambarkan dengan ikatan-ikatan teritorial. Tinggal dekat satu sama lain, ya itu namanya desa misalnya, itu digambarkan dari bagaimana kekuatan-kekuatan kelompok-kelompok atau grup-grup itu berkembang menjadi apa yang kita sebut dengan komunitas desa. Kemudian yang ketiga, ya bisa juga grup itu berkembang karena kepentingan bersama, ada tujuan khusus, ya. Jadi ada tujuan khusus, ya, ada kelompok-kelompok tugas, ada panitia ad hoc, ya, karena misalnya kepentingan bersama, ada gotong royong, tolong menolong, membangun, ya itu bisa membuat grup-grup karena kepentingan bersama. Kemudian yang keempat bisa juga program pihak atas desa, kebijakan pemerintah, ya baik pemerintah di berbagai level itu membentuk kelompok tani, kelompok kube, kelompok usaha bersama ekonomi, itu bisa juga membentuk grup-grup karena program-program pihak atasnya. Atas desa, atas pemerintahan, karena kebijakan. Jadi, kalau kita lihat di dalam pembentukan grup itu ada 4 dasar. Bisa terbentuk karena ikatan genealogis, karena terbentuk karena tempat tinggal berdekatan, teritorial, atau karena masing-masing di antara kita punya tujuan-tujuan bersama dan menjadi tujuan khusus membentuk grup, atau ini karena kebijakan atau program-program pemerintah. Itu dasar pembentukan grup. Nah, Anda bisa lihat mana yang kuat di antara 4 ini, ya, ikatan genealogis, teritorial, atau tujuan khusus atau kebijakan program. Tapi dinyatakan tidak mutlak hanya atas dasar salah satu faktor saja. Biasanya satu grup itu dapat dibentuk lebih dari satu faktor, ya, menggunakan kombinasi-kombinasi, ya. Jadi ada grup-grup, misalnya di sini contohkan grup Atmo Sumartan di Jabodetabek. Ini adalah kelompok-kelompok berdasarkan ikatan-ikatan genealogis yang punya tujuan-tujuan khusus untuk arisan, ya, bertemu bersama di antara satu kerabat, itu jadilah misalnya apa yang disebut dengan grup Atmo Sumartan atau grup Singo Menggolo atau grup Kolopaking, ya, atau klub Arundinang, banyak itu. Atau kerabat-kerabat satu marga dari masyarakat Tapanuli yang ada di Jabodetabek bikin kelompok arisan, jadi sudah bergabung tuh, ada genealogis karena tinggal di satu wilayah tertentu membentuk kelompok arisan rumah tangga dalam satu marga. Ini bisa terbentuk. Jadi pendek kata kita bisa melihat. Nah, seperti kelas kita ini termasuk yang mana? Ada yang bisa jawab nggak? Kelas kita ini kalau kita pandang sebagai grup karena genealogis, karena teritorial, atau karena tujuan khusus, atau karena kebijakan? Siapa yang bisa jawab? Tujuan dan kebijakan, Pak. Tujuan dan kebijakan, Bapak. Tujuan dan kebijakan. Jadi lebih pada tujuan dan kebijakan, ya. Kita nggak punya ikatan genealogis sebenarnya. Kita juga nggak punya ikatan teritorial, tapi kita membentuk grup ini karena ada tujuan-tujuan khusus untuk pembelajaran bersama, dan ini ada kebijakan program dari misalnya IPB University membuat kita buat seperti ini, ya. Ini satu contoh. Nah, kalau kita lihat misalnya desa adat, ya, desa adat misalnya kita lihat di Tanah Minang ada yang namanya Nagari. Nagari itu basisnya apa?
dasar pembentukan grupnya apa? Genealogis, teritorial, tujuan khusus atau kebijakan program? Siapa yang bisa jawab? Ya. Kalau kita lihat di ranah Minang itu bisa kita lihat ya kedua ada ikatan genealogis dan teritorial. Tapi kalau kita lihat di Bali ada Subak, ya, organisasi petani masyarakat Bali dalam pemanfaatan air misalnya. Itu bisa kita lihat dia terbentuk karena memang ada ikatan-ikatan teritorial, ada juga tujuan khusus, mungkin juga ditambah dengan kebijakan-kebijakan dan program-program dari pemerintah di daerah Bali atau provinsi Bali dengan kabupaten-kabupatennya itu bisa terbentuk. Jadi ini gambaran. Nah, sekarang kan banyak juga kita lihat ya grup-grup yang terbentuk yang kita sebut sebagai grup-grup virtual ya. Ya. Ada kan kelompok-kelompok grup ya. Itu apakah karena genealogis, teritorial, tujuan khusus atau kebijakan program? Kalau Anda lihat grup-grup virtual itu. Tujuan khusus. Tujuan khusus. Ya, kita lihat itu ya. Jadi paling tidak 4 dasar pembentukan ini bisa menjadi babon ya untuk kita menetapkan bagaimana grup terbentuk. Tapi tampaknya tidak hanya oleh satu dasar pembentukan ya, bisa merupakan kombinasi-kombinasi dari berbagai dasar pembentukan tersebut. Genealogis, teritorial, tujuan khusus dan kebijakan program. Nah, misalnya Gampung di Pekon di Sumatera Selatan itu lebih banyak dulunya ikatan-ikatan karena buyat ya. Satu perkawinan antar orang di satu tempat berkembang lama-lama jadi desa disebut dengan Pekon. Tapi kalau di Jawa kalau kita lihat tidak lagi karena ikatan genealogis tapi mungkin kedekatan secara teritorial mereka membentuk apa yang disebut dengan desa. Dan ini bisa kita lihat ya perkembangan desa-desa di Indonesia. Secara tradisi banyak yang berbasis genealogis, kemudian berkembang sekarang menjadi ikatan-ikatan teritorial. Dan tidak jarang juga desa itu dipecahkan, dikembangkan. Itu karena adanya tujuan-tujuan khusus dan kebijakan-kebijakan itu yang terjadi. Nah ini 4 dasar pembentukan ini mendinamiskan bagaimana perkembangan apa yang kita sebut dengan dasar pembentukan grup tadi. Ya, oke. Kemudian apa syarat keanggotaan grup? Ya, ini juga bisa kita lihat ya. Apa syarat keanggotaan grup? Ya. Jadi di sini dikatakan bisa saja syarat keanggotaan grup itu dia terencana. Jadi kalau terencana kita membentuk grup ini umumnya adalah grup sekunder. Jadi ini lebih terstruktur. Jadi pertanyaan Rehwell ini terkait di sini. Jadi sifat keanggotaan grup itu bisa terencana, umumnya grup-grup sekunder. Kita membentuk kelompok tani, kita membentuk kelompok-kelompok virtual, itu semua terencana kalau kita lihat. Tapi ada juga kelompok-kelompok yang tidak terencana. Ya, umumnya ini terjadi pada grup-grup primer. Meskipun keluarga sebagai primer juga direncanakan ya, tapi kecenderungan yang terjadi di dalam kelompok-kelompok yang tidak terencana itu adalah pada grup-grup primer. Kelompok-kelompok yang terjadi dalam ikatan-ikatan interaksi yang begitu intens ya, frekuensinya tinggi sehingga pola-pola yang sangat kuat itu digambarkan sebagai kelompok yang tidak terencana dan itu digambarkan sebagai umumnya grup primer. Kemudian dalam sifat keanggotaan grup dibedakan juga ada grup yang terbuka dan ada juga grup yang tertutup. Yang terbuka itu digambarkan grup-grup di mana orang relatif mudah masuk dan keluar. Jadi tidak ada aturan-aturan yang ketat ya. Pada hal-hal tertentu, pada kondisi-kondisi tertentu dia bisa keluar masuk dalam grup itu dan umumnya grup ini digambarkan sebagai grup-grup yang syaratnya dengan syarat yang sederhana. Ini terbuka. Kemudian ada juga grup-grup yang tertutup, seleksi ketat, umumnya grup dengan syarat-syarat mengikat ini terjadi ya. Nah, kalau kita lihat misalnya Anda sering menonton film-film gangster ya. Misalnya ada Yakuza, Mafia gitu ya. Itu kan kalau kita lihat bukan grup yang terbuka, tapi sudah menjadi grup yang tertutup ya. Seleksi ketatnya quote and quote, orang sudah masuk tidak bisa keluar gitu ya. Itu digambarkan dengan grup-grup yang tertutup. Jadi juga grup-grup yang terikat dengan adat istiadat itu cenderung tertutup, hanya kelompok-kelompok tertentu. Nah, di masyarakat seperti kita lihat di Provinsi Bali ya, satu contoh ya. Kepala desa tidak mungkin bukan orang Bali. Kalau di Bali itu ya, camat demikian juga, sampai gubernur pun pasti orang Bali.
Nah, seakan-akan itu kalau kita lihat dalam perspektif sifat keanggotaan grup, dari yang kecil sampai yang besar itu udah relatif tertutup kalau kita lihat. Itu dalam satuan kalau kita dimasukkan kembali. Kecuali kalau kita lihat adalah institusi-institusi yang sifatnya terkait dengan pemerintah pusat. Hakim bisa datang dari luar, tentara dari luar, polisi bisa datang dari luar, persoalan dalam urusan pengadilan bisa datang dari luar. Ya, tapi kalau udah terkait dengan persoalan-persoalan hajat yang lebih primer itu sudah terkait. Jadi itu gambaran grup. Tapi ada juga kelompok-kelompok misalnya kita lihat yang sifat keanggotaannya terbuka. Jadi sifat keanggotaan grup itu kita bisa lihat pada kelompok-kelompok yang primer itu lebih cenderung dikatakan pada kelompok-kelompok yang tidak terencana. Sedangkan pada kelompok-kelompok grup sekunder itu lebih terencana. Ini erat kaitannya dengan pertanyaan Rehwel tadi. Sebenarnya di dalam masyarakat itu mana yang banyak terbentuk? Karena apa tadi? Karena persoalan dia terkait dengan terjadi secara alami atau karena terstruktur. Ini terkait dengan tadi terencana dan tidak terencana. Oke, itu kalau kita lihat tadi ya apa yang kita maksud dengan dasar pembentukan grup. Oke, sampai di sini saya bertanya kepada rekan-rekan apakah ada pertanyaan ya tentang apa kita sebut tadi dasar-dasar terbentuknya grup. Silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Dimas, silakan Dimas. Iya, saya ingin bertanya, Pak. Untuk grup, kalau misalkan ART di suatu rumah tangga gitu, Pak, maka dia termasuk grup yang mana, Pak? Apakah dia teritorial atau tujuan khususnya, Pak? Kalau di rumah tangga, ya. Nah, kalau keluarga itu udah sangat genealogis itu. Kalau ART, Pak, apa? ART, pembantu, Pak, pembantu rumah tangga. Oh, pembantu rumah tangga di dalam satu keluarga. Ya. Oh ya, kalau itu lebih banyak ketika kita melihat bagaimana pembantu rumah tangga itu dengan anggota-anggota yang ada di rumah tangga lain itu mungkin itu lebih banyak pada tujuan-tujuan khusus ya. Terbentuk seperti itu. Dia bukan genealogis dan bukan teritorial karena si pembantu rumah tangga bisa datang dari mana saja, dari luar mana saja. Lebih banyak pada tujuan khusus. Itu Dimas. Baik, makasih, Pak. Ada yang lain rekan-rekan? Jadi kita pahami tentang grup nih, nah penting. Saya ingin bertanya, Pak. Rafael. Ya, jadi silakan, misalnya ilustrasinya gini Pak, ada sepasang suami istri yang baru menikah, terus keluarga dari pihak suami dan keluarga dari pihak istri ini akhirnya jadi besanan gitu Pak istilahnya. Kalau ini kira-kira dasar pembentukan grupnya apa Pak? Rahel bisa diulangi nggak? Kurang jelas suaranya, artikulasinya. Oh iya baik Pak. Jadi misalnya ada pasangan suami istri yang baru menikah nih Pak. Terus keluarga dari pihak suami dan keluarga dari pihak istri akhirnya jadi besanan gitu Pak istilahnya. Kalau ini dasar pembentukan grupnya apa ya Pak? Oh, itu pasti ikatannya genealogis. Grupnya kan yang dia lihat pasangan suami istrinya kan? Iya Pak. Ya, dan ketika jadi besanan itu kan menjadi kekerabatan kan di situ ya, tergambar menjadi kekerabatan. Ya, itu yang kita sebut dengan genealogis. Ya. Jadi itu basisnya genealogis, Rehwel. Kita lihat. Jadi genealogis itu enggak harus satu keturunan gitu ya Pak? Nah, tadi kalau kita lihat ketika dua keluarga itu bersatu, yang Anda masuk grup yang mana? Yang kita masuk grup kan yang Anda masukkan adalah pasangan suami istri itu dan dua keluarga besarnya kan? Nah, ketika dia mengikat di dalam keluarga yang pasangan suami istri itu, jelas kita katakan kalau dia punya anak, dia gambarkan genealogis. Tapi semua itu karena punya tujuan khusus kan, Rewel? Jadi kombinasinya digambarkan di situ. Ya, ada tujuan khusus itu yang digambarkan. Ya. Begitu Rewel? Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi rekan-rekan? Rekan-rekan, saya bisa pamit sebentar ya ke toilet sebentar ya.
Halo? Baik, Pak. Bentar ya. Ya. Baik, rekan-rekan, mohon maaf tadi. Ya. Ada pertanyaan? Halo? Oke. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk pada penggolongan grup. Ya, jadi tadi kita sudah belajar tentang dasar pembentukan grup. Ya, sekarang kita masuk pada penggolongan grup. Yang bisa kita lihat. Yang pertama kita melihat ada penggolongan grup berdasarkan tipe hubungan. Ya, tipe hubungan antar anggota. Jadi kalau tipe hubungan antar anggota ini dibedakan menurut Kuli, ada yang disebut dengan apabila hubungannya sangat primer, dekat, interaksinya kuat, ya face to face, ya.
itu digambarkan sebagai grup primer. Contohnya keluarga. Meskipun sekarang banyak juga keluarga yang pola-pola relasinya meskipun dia sifat keluarga tapi sudah berpisah di mana-mana tempat tinggalnya dan tidak primer lagi. Tapi pada intinya keluarga itu sebagai grup primer digambarkan dengan tipe hubungan yang sangat kuat. Dan oleh Kuli dibedakan antara grup primer dan grup sekunder. Ya, jadi kelompok-kelompok yang bagaimana tipe-tipe interaksinya berbeda antara yang primer dan sekunder. Kalau yang sekunder menggunakan teknologi, alat dan sebagainya itu digambarkan di dalam Kuli yang membedakan antara grup primer dan sekunder. Kemudian yang kedua ada pandangan dari Ferdinand Tonis. Ini namanya mirip dengan saya ya, Freddy Antoni, tapi bukan saudara saya. Nah, Ferdinand Tonis gitu ya. Jadi Ferdinand Tonis membagi ada juga grup-grup yang dibedakan berdasarkan tadi ikatan-ikatan yang guyup. Guyup solidaritasnya berdasarkan hal-hal yang tidak pamrih, ya. Ada nilai-nilai tertentu guyup. Ini misalnya digambarkan pada kelompok-kelompok yang primer, pada masyarakat dengan kultur yang masih relatif tradisional itu banyak menggambarkan yang Gemenskap. Lawannya adalah apa yang disebut dengan kelompok-kelompok yang pamrih atau Gesellschaftlich yang digambarkan oleh Ferdinand Tonis. Ini lebih misalnya kelompok-kelompok yang diikat karena ada nilai-nilai yang bukan tradisi ya, karena ada nilai-nilai yang lebih pamrih ya. Kalau istilah kita sekarang mungkin lebih matre lah gitu ya. Digambarkan dengan itu digambarkan oleh Ferdinand Tonis sebagai Gesellschaftlich. Ya, jadi kemudian ada juga grup dibedakan, ada grup formal dan grup informal. Jadi ada grup-grup formal dan ada grup-grup informal. Kalau kita lihat di Indonesia, baik di masyarakat pedesaan dan perkotaan, khususnya pada masyarakat Muslim ya, itu ada kelompok-kelompok pengajian, pernah ingat ya? Ada kelompok-kelompok pengajian yang sudah lama berkembang, dia tidak lagi merupakan grup, bahkan sudah menjadi asosiasi ya, dan itu grupnya besar, majelis taklim yang besar, ya, itu digambarkan grup formal. Tapi ada juga grup-grup yang informal. Kalau saya tanya kepada Anda, keluarga itu grup formal atau informal ya? Siapa yang saya jawab? Informal, Pak. Hah? Keluarga itu grup formal atau informal? Informal. Kenapa Dimas disebut informal, Dimas? Karena ikatannya itu tidak terlalu kaku, Pak. Karena lebih dekat kayak gitu, Pak. Jadi, tapi kan sekarang kita juga punya kartu keluarga loh, Dimas. Kartu keluarga itu kan menjadi formalitas gitu. ya, itu kan formalitas, Pak. Tapi kalau dalam lingkungan keluarga sendiri kan masih dalam informalnya, Pak. Ya. Mungkin kalau dalam skala pemerintahan dan sebagainya mungkin bisa jadi. Saya setuju kalau Anda membandingkan dalam skala pemerintahan ya informal gitu ya. Tapi nanti menarik lah kita bahas ya. Ketika nanti kita bahas organisasi dan birokrasi, kita juga bisa melihat. Jadi ada berdasarkan tipe hubungan itu bisa dibedakan antara grup primer atau grup sekunder, kuliah. Ada juga yang disebut dengan Ferdinand Tonis sebagai Gemenskap, ya lawannya Gesellschaftlich. Kemudian ada juga yang membedakan antara grup formal dan grup informal. Kemudian penggolongan grup ini juga bisa dibedakan berdasarkan perasaan anggota grup. Ya. Nah, kalau saya tanya ini, Anda di kelas ini sudah merasa satu grup nggak? Ya kan? Ya, kalau sudah kan berarti kita punya in-group feeling ya, perasaan sekelompok ya. Apalagi kalau kelas ini kita tandingkan dengan kelas lain, pasti in-group feelingnya muncul gitu kan. Tapi orang lain melihat kelompok ini menjadi out groupnya kan, di luar kelompok saya kan jadi out groupnya. Jadi Sumner itu membedakan juga ada perasaan-perasaan yang mengikat dalam satu grup, kita sendiri sebut sebagai in-group feeling, ya, perasaan sekelompok. Apalagi kalau satu sekali dicubit semua merasa sakit, itu berarti sudah punya perasaan in-group feeling dan bisa dibedakan orang-orang di luar kelompok ini kita sebut sebagai out groupnya, ya, di luar kelompoknya. Itu yang kita dibagi oleh Sumner. Kemudian yang ketiga juga bisa dibedakan antara reference group dan membership group. Ya. Jadi ada
Robert Merton membedakan antara kelompok-kelompok rujukan atau membership group. Ya. Kita semua ini adalah membership grupnya dari IPB. Sepakat kita kan? Kita membership di grup IPB. Tapi jangan-jangan Anda punya grup-grup referensi ya. Referensi grup Anda siapa? Siapa kelompok-kelompok rujukan Anda? Zaman saya kuliah dulu, zaman sekolah SMA selalu referensi grup saya bisa pemain band, ya, grup musik misalnya Deep Purple, Led Zeppelin, ya gitu-gitu ya, atau pemain sepak bola dulu Liga Inggris belum terkenal, di zaman saya dulu yang terkenal malah Liga Italia misalnya ya, apakah AC Milan kayak gitu ya. Tapi sekarang siapa referensi grup Anda? Jangan-jangan bisa jadi referensi grup Anda ada Osama bin Laden lah atau mana gitu ya. Itu bisa juga atau ada kelompok-kelompok tertentu yang menjadi referensi grup. Itu bisa kita lihat. Jadi penggolongan grup itu bisa juga dilihat dari pengaruh. Kalau dia mempengaruhi kita sebut itu sebagai referensi grup. Tapi kalau kita berperan memberikan pengaruh kepada sekitarnya, pada sekitar kita, pada masyarakat yang lain, kita sebut sebagai kita itu membership grupnya. Ya, itu kita lihat sebagai penggolongan grup. Oke, itu jadi bisa dibedakan berdasarkan tipe hubungan, dijelaskan oleh Cooley, kemudian Ferdinand Tonis, dan ada istilah grup formal dan informal. Sumner membedakan berdasarkan perasaan, in group feeling, in group and out group. Merton membedakan antara mempengaruhi atau dipengaruhi menjadi referensi grup atau membership group. Nah, jaringan sosial, ya misalnya social network, ya WA group, kan disebut juga WA group kan, WhatsApp group ya. Nah itu kan kita lihat penggolongannya dia udah bisa kita katakan dia sudah berbasiskan network jaringan. Ya, jaringan sekarang berkembang media-media sosial tidak hanya WA group ya, ada juga media-media sosial yang lain ya seperti Facebook, Instagram ya, Twitter dan sebagainya itu menggambarkan juga bagaimana ada kelompok-kelompok yang berbasiskan pada network jaringan. Nah, sekarang kalau kita lihat baik di referensi grup maupun di perasaan anggota grup, in group dan out group sampai kepada tipe hubungan juga sekarang sudah banyak dipengaruhi oleh tadi berbasiskan pada penggolongan yang kita sebut dengan network ya, social networking atau jejaring sosial yang menggambarkan adanya satu contoh misalnya WA group dan media-media sosial yang lain. Itu yang kalau kita lihat ya gambaran. Jadi kalau kita lihat dalam penggolongan grup. Kemudian selain penggolongan grup, kita juga bisa melihat ciri-ciri grup primer. Ini yang digambarkan tadi oleh Cooley. Ya. Cooley menjelaskan ada ciri-ciri grup primer, ya, dibandingkan yang sekunder tadi. Kita lihat misalnya kecil dan dekat, hubungannya sangat intim, ya. Hubungan bersifat langsung atau face to face, ya. Kemudian ada untuk dibentuk karena kerjasama. Karena berdasarkan persamaan lebih cenderung terspesialisasi ya, dan kemudian relatif permanen. Jadi dia lebih permanen, lebih sustainable. Kalau kita lihat contohnya keluarga, teman sepermainan, tetangga, kelompok PKK, ibu-ibu PKK, ya, pengajian ibu-ibu ini ada kelompok-kelompok yang kita sebut dengan grup primer tadi. Ya, kita lihat. Nah di masa kini ketika cara berkomunikasi itu sudah dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, maka ciri face to face itu mulai digantikan ya dengan pertemuan virtual dan tidak langsung, apalagi jika aktivitas keseharian anggota grup tersebar di mana-mana, itu kita lihat. Jadi itu sudah sekarang mengalami perubahan-perubahan karena pengaruh teknologi digital. Jadi bagaimana grup primer pun kalau kita lihat tipe-tipe interaksinya masih intim, tapi hubungannya mungkin sudah tidak face to face ya, bisa berkembang. Ini pengaruh teknologi dan bisa kita lihat ya, dan kita juga merasakan bagaimana proses-proses itu berlangsung. Nah, beda dengan ciri grup sekunder. Ya, kalau grup sekunder itu ukuran relatif besar, ya, mungkin cenderung tidak saling mengenal, ya, atau lebih more anonymous, ya. Jadi itu digambarkan tidak saling kenal ya, lebih formal, bukan impersonal tapi bukan personal tapi lebih impersonal ya, lebih formal, dan umumnya karena kesamaan kegiatan dan minat. Contohnya murid-murid satu sekolah,
seperti kita ini kan bertemu pada saat-saat tertentu saja. Kita lebih dicirikan sebagai grup primer atau sekunder. Tentu kita lebih dicirikan sebagai grup sekunder. Ada pegawai sekantor, kumpulan alumni IPB University, baik dari fakultas, departemen dan sebagainya, itu menggambarkan ciri-ciri grup sekunder. Ya, yang bisa kita lihat, kita bedakan dengan tadi grup primer. Kemudian bisa kita juga lihat tadi yang digambarkan oleh paguyupan dan pamrih oleh Ferdinand Tonis ya. Ada guyup pengelompokan berdasarkan perasaan kebersamaan umumnya dalam komunitas, tapi kemudian bisa berkembang juga dari kelompok-kelompok paguyupan itu menjadi kelompok-kelompok untuk mencapai kepentingan bersama umumnya dalam masyarakat luas. Nah, misalnya kalau kita mengenal kata-kata guyup, paguyupan tadi oleh Ferdinand Tonis dibedakan antara paguyupan dan pamrih. Anda pernah dengar mungkin paguyupan Sri Mulat, guyup dia. Kalau pakai teorinya Ferdinand Tonis dikatakan dia paguyupan Gemenskap. Tapi realitasnya meskipun dia sekarang menggunakan nama paguyupan, tapi kenyataannya mereka juga sudah menjadi kelompok-kelompok yang pamrih kalau kita lihat ya. Meskipun disebut dengan paguyupan, dulunya iya. Ketika dia Sri Mulat pertama awal itu lebih guyup ya, mereka saling punya solidaritas, nilai-nilai kedekatan kuat. Tapi sekarang sudah sangat komersial. Semua diikat dalam kontrak, ya ada perjanjian, berapa bayarannya ya. Kalau kita lihat namanya tetap paguyupan Lawak Sri Mulat, tapi mungkin sekarang pola relasinya basis pertamanya mungkin Gemenskap, sekarang sudah Geselskap, pamrih. Ya, kelompok-kelompok untuk mencapai kepentingan bersama umumnya dalam masyarakat yang lebih luas. Mengapa disebut dengan masyarakat luas? Karena kelompok-kelompok yang guyup tadi juga berkembang. Ya. Dulu di Solo, Surabaya, kemudian ke Jakarta, membesar. Ya. Dan bahkan sekarang kalau kita lihat, di antara orangnya udah nggak lagi menggambarkan kelompok, tapi sudah menggambarkan pola-pola relasi yang kita sebut dengan jejaring. Itu yang digambarkan ya di dalam paguyupan dan pamrih. Kemudian ada tadi in group dan out group. Nah, ini grup berdasarkan perasaan anggota. In group, anggota merasa ada perasaan bersama dan kesetiaan dalam grup menuju perasaan lebih atau superiority. Tapi ada out group, anggota merasa ada permusuhan dan merendahkan. Ya, misalnya grup sesama fans club sepak bola tertentu dengan komunikasi daring dapat meningkatkan cyberbullying-nya pada kelompok-kelompok yang out group. Itu digambarkan dengan oleh Sumner yang disebut dengan grup dan out group. Jadi ada grup berdasarkan perasaan anggota, in group, dan ada juga out group. Oke, kemudian juga tadi kita sudah jelaskan referensi grup dan membership group. Ya, jadi kalau referensi adalah individu atau kelompok, baik nyata atau imajiner, yang secara nyata mempunyai pengaruh atau relevansi dalam cara menilai, aspirasi dan tingkah laku. Biasanya sumbernya bisa teman, tokoh budaya, ya, agama, politik, olahraga, bisa juga orang tua, keluarga dan kerabat, organisasi formal dan informal. Kalau kita lihat dalam grup-grup primer, bisa juga kita dalam keluarga, rumah tangga, di antara kita kalau lihat masuk ke kamar teman kita bisa kita lihat, oh, poster yang pasang di kamarnya ini, itu kita bisa melihat ini referensi grupnya. Ya. Posternya apa? Pemain band kah, pemain sepak bola, pemimpin dunia, pemimpin religius, itu bisa kita lihat ya di dalam satu kelompok. Kemudian ada juga membership group, individu menjadi anggota dari satu grup tertentu. Saya katakan tadi, kita ini adalah membership group dari IPB University. Itu kalau kita lihat ya tadi. Kemudian yang terakhir adalah soal jaringan. Jadi ada social networking, ya, jejaring sosial, jaringan sosial. Nah, dikatakan di sini jaringan sosial adalah satu struktur sosial antara orang-orang, aktor-aktor yang saling terhubung dalam grup atau antar grup melalui berbagai tujuan, ya, tujuan dan kesamaan, atau ada familiarity sosial. Itu digambarkan dengan tujuan dan kesamaan sosial. Nah, jejaring sosial ini dapat dikaji sebagai analisis jaringan sosial dan ada jaringan sosial. Ini bisa kita juga lihat ketika kita membahas tentang interaksi sosial. Nah, di masa kini ketika relasi antara orang melalui jaringan sosial virtual makin luas, grup sosial itu menjadi makin besar. Melewati jarak, waktu, orang lebih banyak berkomunikasi
dalam jaringan. Seperti kita lah, kita sudah dikatakan sebagai satu grup, tapi bukan primer. Kita lebih cenderung sebagai grup sekunder. Kita juga sekunder juga mungkin sudah dilampaui karena lebih banyak kita menggambarkan pola-pola interaksi kita berbasis pada social networking di jaringan sosial. Itu kalau kita lihat ya dari gambaran dari jaringan sosial. Nah, di dalam konteks jaringan sosial ini pun bisa kita lihat ada teori jaringan sosial yang memandang hubungan sosial dalam bentuk simpul-simpul dan ikatan-ikatan. Jadi ada node-nodes-nya, sebagai simpul adalah aktor sebagai individu dalam jaringan, dan ikatan adalah hubungan-hubungan antar aktor. Kalau dalam teknologi komputer nih ada kita sebut dengan siapa servernya ini, servernya. Jadi ada node-nya yang bisa menjadi pendistribusi, pengatur alokasi, bagaimana proses-proses interaksi dan komunikasi yang terjadi. Makin luas jaringan sosial, makin banyak modal sosial dimiliki. Jadi jaringan sosial itu juga menjadi added values, nilai tambah dari sosial kapital atau modal sosial. Jadi jaringan sosial itu menjadi luas, maka makin banyak modal sosial dimiliki. Kalau Anda mempunyai jaringan yang luas, punya relasi dengan berbagai orang, kelompok, organisasi, dan komunitas, maka Anda bisa dipandang sebagai suatu simpul nodes dari satu apa yang kita sebut dengan modal sosial. Nah, modal sosial ini menjadi manfaat yang diperoleh dari interaksi antara anggota satu kelompok sosial atau masyarakat antara satu dengan yang lain. Nah, melalui komunitas daring, jaringan sosial dan modal sosial dapat diperluas. Kalau kita lihat sekarang inilah, Anda bayangkan kalau ketika kita mengalami COVID-19, kita tidak punya teknologi digital seperti sekarang, industri 4.0 masuk ke kita. Nah, kita tidak bisa membangunkan. Ini kuliah kita berbasis daring kan, dalam jaringan. Ya. Ini yang kita sebut dengan social network. Dan jaringan ini, hubungan kita ini bisa dipandang sebagai modal sosial. Nah, kenapa modal sosial? Karena ada network. Dan mungkin di antara kita juga ada saling percaya. Kita mau bertemu seperti ini karena saling percaya, ada yang memberi dan menerima dan saling berinteraksi. Dan di dalam jaringan ini kita punya norma-norma. Bagaimana tata caranya yang secara tertulis sudah digambarkan di dalam kontrak ya. Nah, bagaimana bentuknya ya? Ini di dalam satu jaringan kita bisa melihat bagaimana posisi individu dalam jaringan sosial bisa tergambar seperti yang kita seperti ini. Inilah bagaimana kita sebut network. Nah, sekarang bagaimana grup itu ya, kalau kita lihat tadi perkembangannya, perbedaan-perbedaan yang sekarang tren kita lihat dalam masyarakat adalah bagaimana grup-grup sekarang sudah berbasis pada daring, dalam jaringan atau dengan networking. Seperti kita sekarang inilah, ya, di dalam satu kelompok, apakah kita primer, cenderung sekunder. Tapi bagaimana sekundernya? Tentu sudah luas juga, karena berbasis pada social network. Itu yang bisa kita lihat ya di dalam proses-proses bagaimana kita memahami tadi apa yang kita sebut dengan pola kita sebut dengan bentuk-bentuk atau ciri-ciri grup ya, sampai pada kita membahas apa saja penggolongan grup yang ada. Oke, ada pertanyaan rekan-rekan untuk penggolongan grup ini? Ini membantu kita untuk mengidentifikasi, artinya di dalam suatu masyarakat kita akan melihat ya, bagaimana pola-pola relasi itu terbentuk dalam grup-grup itu. Jadi ragamnya banyak sekali. Dan tren sekarang yang terjadi adalah bagaimana grup itu, pola relasi di dalam grup dan antar grup sudah berbasis kepada social networking atau jejaring sosial. Silakan, ada yang bertanya? Saya Afif izin bertanya, Pak. Ahmad ya? Afif ya, Pak. Ya, silakan, Ahmad. Tadi ada ciri-ciri grup primer itu tidak terspesialisasi. Itu yang tidak terspesialisasinya apanya ya, Pak? Bisa diulangi, Ahmad, kurang jelas suaranya ya. Ya, tadi ada ciri-ciri grup primer itu tidak terspesialisasi. Yang tidak terspesialisasinya itu apanya ya, Pak? Oh, gini, bicara tentang grup juga bisa dilihat daripada persoalan spesialisasi dan spesialisasi. Spesialisasi ini pada bilangnya division of labor, pembagian kerja. Jadi bagaimana misalnya kalau di pabrik
di pabrik itu ada nggak kelompok-kelompok yang terjadi? Ada kelompok-kelompok, misalnya pekerja pabrik pembuat pesawat televisi. Ada yang mereka berkelompok dalam satu spesialis tertentu sebagai yang memasang chip, bisa jadi kan? Ada yang bertugas di screen, ada orang-orang yang berkelompok pada nyorder, ada persoalan elektriknya, itu bisa. Nah, tapi kalau di kelompok tani kan udah sama semua, Pak. Ya, ini kan dua masyarakat yang berbeda. Pada masyarakat industri dengan pabrik, dengan masyarakat agraris yang mesti petani, itu beda. Jadi di dalam grup juga bisa terlihat, semakin besar grup biasanya juga bisa tergambar spesialisasi-spesialisasi. Di kelas ini sudah mulai kan kelihatan spesialisasi kan? Ada yang dari ekonomi, ada yang dari bisnis gitu kan. Ya. Nah, kalau saya tanya pola-pola interaksi Anda mana lebih kuat? Antar program studi atau di dalam program studi? Ya, ini kan pertanyaan Ahmad bisa mengatakan, oh ini menggambarkan spesialisasi-spesialisasi juga. Teman-teman dari sekolah bisnis mereka lebih berkelompok, dari ekonomi juga berkelompok, satu departemen dan seterusnya. Begitu Ahmad. Kita lihat. Ya, saya ada pertanyaan lagi Pak. Tadi saya masih kurang paham apa itu in group dan out group Pak. In group dan out group. Ya, gini. Kalau kita ini di dalam kelas ini, kita bersama-sama menyebut apa ini kita? In group atau out group? Kita ini kan di dalam in group kelas ini kan? Ya. Tapi bagi orang lain ketika melihat ini, dia menyatakan dia adalah out group dari kelompok kita ini. Itu bedanya. Itu in group dan out group tadi. Gimana, Ahmad? Iya, saya ada pertanyaan lagi Pak. Tadi modal sosial itu selain jaringan, selain online itu apa ya Pak? Selain apa? Selain jaringan tadi Pak. Oh, tadi saya katakan gini, kan dikatakan semakin luas jaringan kita, ya itu artinya kita mempunyai modal sosial yang kuat. Karena memang nilai tambah dari satu modal sosial itu, kita tidak bicara modal ekonomi. Kalau modal ekonomi itu nilai tambahnya pasti diukur dengan benefit and cost ratio. Ya kan, gitu kan? Tapi kalau dalam modal sosial itu dilihat jaringan. Nah, jaringan itu bisa vertikal, bisa juga horizontal. Semakin besar jaringannya, maka modal sosialnya semakin kuat. Ternyata di dalam modal sosial itu bukan hanya persoalan jaringan. Bagaimana jaringan itu terbentuk, bagaimana orang berkomunikasi antar orang dalam jaringan, pasti ada norma-norma. Ya, norma-norma yang mengaturnya. Dan bagaimana norma-norma yang mengatur dan jaringan itu terjadi? Ya, karena interaksi berlangsung terus, terjadi proses komunikasi, maka di antara kita terjadi apa yang disebut dengan trust, saling percaya satu sama dengan yang lain. Nah, inilah pentingnya. Jadi kalau kita lihat dengan jaringan seperti ini, saya contohkan misalnya gini. Anda tahu multi level marketing dalam bisnis, ya kan? Antara top manajemen dengan downliner pernah kenal nggak? Nggak pernah kenal. Tapi kenapa bisnis itu berjalan? Katanya karena itu berbasiskan jaringan. Mengapa jaringan itu terbentuk? Karena ada saling percaya di antara mereka. Dan saling percaya dan jaringan itu dilakukan berdasarkan norma-norma. Itulah yang disebut dengan modal sosial. Itu Ahmad ya, itu pemahamannya. Terima kasih Pak. Ya. Ada yang lain rekan-rekan? Silakan. Ada pertanyaan lain? Paham ya? Oke, saya lanjutkan sekarang. Kita lanjutkan, kita masuk sekarang pada yang berikutnya, yaitu tentang struktur dan kohesi grup. Nah, jadi grup juga menggambarkan adanya struktur. Kita sudah belajar tentang struktur ya, yang menggambarkan pola-pola relasi. Bagaimana dalam pola relasi itu kita bisa melihat siapa yang menjadi pemimpin, siapa yang dipimpin, siapa yang di lapisan atas, lapisan bawah,
siapa punya karakteristik tertentu, siapa yang menjadi dominan, yang tidak dominan, itu menggambarkan pola-pola relasi. Nah, di dalam struktur grup ya dan quasi grup itu dikabarkan struktur itu menggambarkan hubungan antara pelaku serta proses sosial yang menyertainya. Jadi di dalam satu grup pasti ada hubungan antara orang-orang, antara aktor-aktor, atau antara pelaku-pelaku serta proses sosial yang menyertai. Prosesnya apa? Kalau kita sudah belajar proses sosial ada dua kan? Ada yang asosiatif dan ada yang disosiatif. Tentu di dalam struktur grup ini yang lebih asosiatif karena dialah yang memunculkan kohesi grup atau group cohesion. Itu dikatakan sebagai menggambarkan hubungan antara pelaku serta proses sosial yang menyertainya. Nah, telaah hubungan sosial antar individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, bahkan sampai organisasi dengan organisasi, itu dapat dilihat ya dalam 3 hal. Ya. Saya dengan Anda di dalam kelas ini dapat dipandang sebagai satu kelompok, satu grup. Sebagai satu grup, kita di kelas SS06 ini mempunyai struktur. Ya. Antara Anda dengan saya atau di antara Anda pasti kita punya hubungan status. Ya, status saya sebagai dosen dan status Anda sebagai mahasiswa. Jadi pola relasi di dalam grup kuliah SS06 ini antara Anda dengan saya dapat dikatakan sebagai satu grup dan di dalam grup itu ada struktur. Struktur itu digambarkan dengan hubungan antar status, ya. Hubungan status antar para pelaku. Saya dosen, Anda mahasiswa. Pak, di antara juga Anda ada hubungan antar mahasiswa, kan gitu ya, hubungan status. Nah, tidak hanya hubungan status, tapi juga ada hubungan peranan. Ya, hubungan peranan. Anda sebagai mahasiswa peranannya belajar, ya. Saya sebagai dosen peranannya mengajar. Jadi ada hubungan status dan ada hubungan peranan. Ya. Kemudian bagaimana hubungan status dan peranan tadi? Saya dosen, Anda mahasiswa, tidak mungkin bisa berinteraksi seperti ini. Tidak mungkin kita bisa berkomunikasi seperti ini kalau tanpa PPKU IPB menyatukan kita. Maka di situ ada proses sosial yang menyertai dalam hubungan tersebut. Nah, proses sosial ini lebih asosiatif, menyatukan kita. Kita ada kerjasama dalam kuliah ini. Saya menjelaskan, Anda mendengar, kita berdiskusi. Itu adalah dinamika, realitas dari hubungan status dan peranan. Ya, sama juga lah kalau Anda berpacaran, ada nggak hubungan status? Ada nggak hubungan peranan? Maka itu jangan ciptakan hubungan tanpa status, ya kan ya? Hubungan itu yang paling bahaya. Jadi harus jelas statusnya. Ya. Kalau sudah status, bisanya diformalitaskan ya sebagai apa? Kalau orang suami istri keluarga itu jelas statusnya. Nah, pacaran itu kan statusnya apa? Pengertiannya sosiologis kan? Nggak ada justifikasinya kan? Nggak ada formalitasnya kan? Maka itu saya katakan hati-hati, jangan menciptakan hubungan tanpa status. Itu yang paling berbahaya. Jadi status hubungannya apa ini? Kalau kita sekarang status hubungannya apa? Ada, Anda mahasiswa, saya dosen. Peranannya saya mengajar, Anda belajar. Dan mengapa kita bisa berinteraksi seperti ini? Karena ada pengorganisasian yang dilakukan oleh PPKU IPB University untuk mempertemukan kita. Oleh karena itu kan ada istilah dalam kehidupan kita sehari-hari, jangan menciptakan hubungan tanpa status. Berbahaya itu, ya. Hubungan tanpa status itu berbahaya. Secara sosiologis itu akan menyebabkan banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi. Ini yang kalau kita lihat ya apa yang kita sebut dengan struktur dan kohesi grup. Jadi saya ulangi lagi, bagaimana kita melihat satu kelompok pasti ada struktur. Ya. Bagaimana struktur itu dibangun itu digambarkan oleh 3 tadi. Ada hubungan status yang pertama, yang kedua ada hubungan peranan, yang ketiga ada proses-proses sosial yang menyertai dalam hubungan tersebut. Nah, saya contohkan di kelas kita ini. Kalau SS06 ini antara Anda dan saya, kita keluar lihat sebagai satu grup,
Maka bagaimana strukturnya? Kelihatan. Ya. Status saya sebagai dosen, Anda sebagai mahasiswa. Ya. Peran saya mengajar, Anda perannya belajar. Tapi kita tidak mungkin bertemu kalau tidak ada PPKU yang menyatukan kita. Itu yang disebut sebagai proses-proses sosial yang menyertainya. Kita lebih diasosiasikan, dibangun kerjasama sehingga perkuliahan ini terjadi. Itu yang kita sebut dengan struktur. Dan bagaimana kuatnya hubungan status, hubungan pertahanan sampai proses sosial ini, inilah nanti yang menggambarkan apa yang adanya kohesi grup, ya. Grup cohesion itu bisa digambarkan. Nanti kita lihat ya bagaimana relasinya. Nah itu yang saya katakan tadi, jangan sekali-kali menciptakan hubungan tanpa status. Itu yang berbahaya, ya, digambarkan. Nah kalau kita lihat, kita contohkan bagaimana struktur di dalam satu grup. Ya. Saya mencontohkan di sini bagaimana keluarga sebagai grup primer. Terlihat ya di sini, keluarga sebagai grup primer. Ya, jadi kalau kita lihat, ini ada keluarga inti A, ini ada suami dan istri, dia menikah, punya anak. Jadi ini punya anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Ya, ini jadi ayah dan ibu punya anak, suami dan istri juga ini punya anak, 2 laki-laki 1. Ini kita sebut dengan keluarga inti A. Oke, ini kita mau gambarkan, ini dipandang sebagai satu grup kan, satu grup ya. Kemudian ada keluarga inti B, inti B. Ada ayah dan ibu, suami dan istri, punya 2 anak laki-laki dan 1 perempuan. Ya. Ini grup, ya kan? Ini grup. Kemudian anak laki-laki keluarga inti A, ya, menikah dengan anak perempuan keluarga inti B. Oke, 2 grup ini kan disatukan kan? Ya, melalui anak laki-laki keluarga inti A dan keluarga inti B, membentuk keluarga inti C karena dia juga punya anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Jadi ada keluarga inti A, keluarga inti B, keluarga inti C. Kalau kita lihat dari sisi generasi, yang di atas ini generasi pertama, yang kedua ini generasi kedua, dan yang di bawah ini adalah generasi ketiga. Ya, kalau istilah kita sehari-hari, yang 3 di bawah ini anaknya generasi kedua ini, cucunya dari generasi pertama kan itu kan gitu ya. Nah di dalam struktur grup tadi kan ada hubungan status dan ada hubungan peranan kan, ya, dan ada proses-proses sosial menyata. Jadi ini ada hubungan status antara laki-laki dan perempuan dan ada peranannya membesarkan keluarga. Di sini juga demikian itu terjadi. Nah keluarga inti A, ini keluarga inti A adalah tempat keluarga inti ini, grup A ini adalah tempat bagaimana si keluarga ini memberikan pendidikan kepada si ego. Ini ego. Ego. Maka itu disebut dengan keluarga inti A ini adalah keluarga inti A ini memberikan ego mendapat pendidikan di keluarga inti A, ya, maka disebut sebagai keluarga A ini adalah keluarga orientasi. Ya. Di mana si ego mendapat pendidikan, pembinaan di sini, keluarga orientasi. Sedangkan C, keluarga C, tempat si ego memberikan pendidikan kepada anggota keluarganya, itu disebut dengan keluarga prokreasi. Nah, jadi dalam struktur grup pada kelompok primer yang disebut keluarga, kita mengenal 2 konsep, ada keluarga orientasi dan ada keluarga prokreasi. Nah, sekarang saya contohkan. Misalnya egonya saya pindahkan, egonya yang ini. Mana keluarga orientasi dari ego yang ini? Siapa bisa jawab? Mana keluarga orientasi dari ego yang ini? Siapa bisa jawab? Keluarga B bukan, Pak. Keluarga mana? Yang B bukan, Pak. Keluarga B. Ya. Kalau saya tanya, kalau egonya ini, mana keluarga prokreasinya?
Mana keluarga prokreasinya? Keluarga A, keluarga B, atau keluarga C? Kalau saya lihat egonya ini. Keluarga C. Hah? Keluarga C. Keluarga mana? C. C. Ya. Itu hati-hati ya, nanti dalam ujian nih bisa banyak soal nih. Ya. Kalau egonya di sini nih, ini egonya nih, yang tengah ini. Generasi ketiga ini egonya. Mana keluarga orientasinya? C. 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 Mana keluarga prokreasinya? B. Hah? Keluarga prokreasinya mana? Belum kuat. Belum ada. Dia membentuk keluarga prokreasi kan, belum ada kan? Ya, hati-hati itu. Ya. Nah ini kita gambarkan ya. Jadi di dalam pola-pola relasi antar grup, antar kelompok tadi bisa kita lihat ada keluarga sebagai grup primer, ada keluarga inti A, keluarga inti B, dan keluarga inti C. Itu bisa kita pandang dari sisi keturunan sebagai generasi pertama, kedua, dan ketiga. Tapi di dalam pola-pola relasi tadi bisa kita gambarkan dari bermacam posisi ego, mana yang disebut dengan keluarga orientasi dan mana yang disebut dengan keluarga prokreasi. Oke, itu struktur ya. Nah, kalau kita lihat dengan kaitannya dengan kohesi, ya di sini digambarkan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi kohesivitas grup. Ya. Ternyata ada 4 faktor yang dapat kita gunakan untuk melihat derajat kohesivitas grup. Ya, derajat kekuatan grup itu kohesifnya makin erat nggak dia, itu dari 4 faktor. Pertama adalah karakteristik sosial. Semakin homogen satu grup, maka derajat kohesivitasnya pasti tinggi. Ya, tapi kalau dia heterogen, maka derajat kohesivitasnya rendah. Kelas kita ini cenderung homogen atau heterogen? Ya, heterogen. Heterogen. Mungkin saat sekarang kita katakan lebih heterogen ya, gambarannya gitu ya. Maka derajat kohesivitasnya masih rendah. Ya, dan kemudian yang kedua, faktor yang kedua adalah size, ukuran besar kecil. Ya. Semakin kecil satu grup, pasti interaksinya semakin intim kan? Relasinya semakin kuat dan derajat kohesivitasnya juga semakin kuat. Itu dia ya. Itu kalau kita lihat dengan ukuran. Tapi kalau ukuran grup semakin besar, peluang berinteraksi satu sama lain kan semakin kecil. Artinya kurang intim dan derajat kohesivitasnya juga semakin rendah. Ya. Faktor yang ketiga adalah mobilitas fisik. Apabila anggota-anggota grup itu punya mobilitasnya rendah, ya jarang keluar kemana-mana, ya masih di dalam saja, ya kan? Itu derajat kohesivitasnya pasti tinggi. Tapi kalau mobilitas fisiknya tinggi, sering bermigrasi, keluar, bekerja kemana, ya, waktu dan 24 jam itu lebih banyak tidak di dalam kelompok atau keluar kelompok karena tadi derajat mobilitasnya tinggi, maka kohesivitas grupnya itu rendah. Nah, proposisi yang keempat, efektivitas komunikasi. Ya, biasanya kalau kelompoknya kecil, cenderung homogen, mobilitas fisiknya rendah, biasa efektivitas komunikasinya tinggi. Dan ini jelas dia menggambarkan derajat kohesivitas grupnya tinggi. Tapi kalau efektivitas komunikasinya rendah karena tadi sangat heterogen, ya, ukuran kelompoknya besar, ya, mobilitas antar orangnya juga tinggi, maka efektivitas komunikasinya rendah dan derajat kohesivitasnya juga rendah. Nah, di dalam kelompok-kelompok ini bisa kita analisis. Kalau kita lihat, kalau kita bandingkan ya, kelas ini kan kita beronline nih, ya, daring. Kalau dibandingkan kelas ini offline, efektivitas komunikasinya mana yang tinggi? Yang online apa yang offline? Mana yang tinggi efektivitas komunikasinya? Pasti kita bilang yang offline, ya.
Nah, kalau kita lakukan dari mobilitas fisik, ini kan kita udah berjauh-jauhan kan, ya kan? Nah, berjauh-jauhan, ya itu juga kalau yang online itu berarti mobilitas fisiknya tinggi. Dan ukurannya juga kita bisa lihat semakin besar, karakteristik sosialnya juga semakin heterogen sehingga derajat kohesivitasnya rendah. Nah, sekarang kalau saya tanya nih, kalau grup kita ini, kelas kita ini, dilihat dari konteks kohesivitas grup, yang membuat derajat kohesivitas kita rendah itu apa sebenarnya yang paling tinggi menurut Anda? Karakteristiknya, ukurannya, mobilitas fisiknya, atau efektivitas komunikasinya? Mana yang paling menentukan dari 4 itu kalau Anda lihat? Kira-kira. Siapa yang bisa jawab? Halo? Dari Boleh diulang lagi nggak Pak pertanyaannya Pak? yang mana? Yusuf? Kalau saya pribadi komunikasinya Pak. Efektivitasnya? Iya Pak. Iya. Kita ini memang lemahnya kita, derajat kohesivitas kita mungkin relatif rendah kalau kita dibandingkan kita offline. Ya. Karena apa? Karena dengan online sistem ini efektivitas komunikasi kita memang relatif rendah. Ya itu. Jadi kalau kita lihat di dalam proses-proses kohesivitas grup ini, kelompok kita ini, kuliah daring kita ini seperti sosiologi ini, efektivitas komunikasinya relatif rendah. Ya. Nah, saya tidak bisa marah langsung pada Anda, saya marah Anda tutup itu kameranya udah selesai persoalan kan. Lain kalau kita dengan offline gitu ya. Nah, kita bisa berkomunikasi, apakah mau marah, tertawa, bisa senang itu bisa kita lihat dengan cepat di sini. Kalau ini kan tidak bisa kita lihat secara simultan. Ya. Itu gambaran kalau kita lihat ya dalam konteks tadi. Oke, ada pertanyaan rekan-rekan? Izin bertanya Pak. Siapa ini? Afif Pak. Oke. Siapa? Apakah kohesivitas ini ada kaitannya dengan solidaritas Pak? Apakah kohesivitas ini ada kaitannya dengan solidaritas? Sebenarnya ada kaitannya. Semakin tinggi kohesivitas, tingkat solidaritas juga bisa semakin kuat. Itu ya. Ada hubungan jelas. Kalau kohesivitasnya kuat, ya solidaritasnya juga semakin kuat. Ya, kohesivitasnya. Nah, tapi ada variabel lain. Ya, mungkin kohesivitasnya dia semakin dekat, efektivitas komunikasi lancar. Tapi kalau yang dibicarakan adalah faktor-faktor yang bertentangan terus, bisa juga mengurangi solidaritas. Tapi memang proposisinya dibangun bahwa semakin tinggi kohesivitas kelompok, maka tingkat solidaritasnya juga semakin tinggi. Oke, siapa lagi? Ada yang lagi yang bertanya? Yang lain ada pertanyaan tentang kohesivitas. Jadi kita sudah bicara tentang struktur dan kohesivitas. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan pada bagian kita yang terakhir. Ya, yang terakhir itu kita bisa melihat tentang dinamika grup. Ya, group dynamics. Ya, dinamika grup. Jadi di dalam dinamika grup ini pola interaksi sosial yang berulang-ulang di antara grup itu disebut sebagai grup dynamic. Ada pola-pola interaksi. Ya. Dan di dalam berbagai studi menunjukkan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika grup. Grup dynamics. Dinamis, grup itu dinamis atau tidak, semakin dinamis atau kurang, ya, itu dipengaruhi oleh 4 faktor. Ya. Yang pertama itu bisa dilihat dari sisi bagaimana kita melihat dari ukuran grup. Grup size-nya itu bisa besar, bisa kecil. Ya. Kemudian juga bisa kita lihat dari soal faktor yang kedua yang bisa dilihat yang mempengaruhi itu adalah konformitas dan kontrol. Ya. Masih ingat kata-kata konformitas dan kontrol ketika kita belajar kelembagaan? Jadi ada yang sifatnya conformity dan ada sifatnya deviasi, dan di situ ada konformitas dan ada juga kontrol. Kemudian yang ketiga itu bisa kita lihat dari bagaimana soal-soal pengambilan keputusan.
bagaimana proses-proses pengambilan keputusan yang berlangsung. Dan faktor yang keempat yang mempengaruhi adalah persoalan kepemimpinan. Jadi bagaimana dinamika grup itu terjadi. Nah, kita contoh, kita lihat satu-satu ya. Misalnya ukuran grup digambarkan dengan perbedaan antara satu grup yang terdiri dari 2 orang atau dyadic form dan grup yang terdiri dari 3 orang, triadic form. Semakin besar jumlah anggota grup, maka semakin besar potensi melakukan pembagian kerja dan cara-cara pemecahan masalah atau division of labor-nya semakin besar. Kalau semakin besar jumlah anggota, maka variasi keahlian dan sumber daya juga semakin beragam. Demikian juga kontribusi setiap anggota bukan semakin besar karena jumlah anggotanya banyak, maka kontribusinya semakin kecil. Peluangnya seperti itu. Dan makin sulit ya kalau kelompok itu besar untuk mencapai kesepakatan. Nah, dinamika grup yang terjadi pada 2 arah, bisa perubahan mengecil atau perubahan membesar. Jadi kalau kita lihat semakin besar grup, maka kita bisa melihat grupnya semakin dinamis. Ya, karena tadi potensi pembagian kerjanya, variasi keahlian, kontribusi setiap anggota, kemudian sulit untuk mencapai kesepakatan itu sangat beragam, dan itu menunjukkan semakin besar ukuran grup, ya grupnya semakin dinamis. Ya, pengertian besar bisa dalam arti quantity, tapi ada juga yang mengatakan dalam pengertian quality. Jumlahnya sedikit, tapi beragam latar belakangnya. Itu juga ukuran quote and quote-nya juga semakin besar ya, karena perbedaan tadi, keragaman tadi, grupnya semakin dinamis. Itu bisa digambarkan. Ya, ini yang pertama, pengaruh grup. Kemudian yang kedua, konformitas dan kontrol. Konformitas dan kontrol, untuk mencapai suatu grup yang harmonis diperlukan kesepakatan dari semua anggota. Ya, apabila ditaati grup sehingga dikatakan dia mencapai konformitas. Ya, jadi untuk mencapai suatu grup yang harmonis diperlukan kesepakatan. Konformitas tidak permanen, seperti menolak peraturan, munculnya kontrol secara paksa. Ya. Kemudian konformitas dan kontrol lebih mudah pada kelompok-kelompok yang ukurannya kecil. Jadi kelompok-kelompok yang mencapai konformitas pasti tidak begitu dinamis. Tapi kelompok-kelompok yang sulit dikontrol karena jumlahnya, karena dia juga makin besar, itu adalah kelompok-kelompok yang semakin dinamis. Nah, ini hubungan bagaimana konformitas dan kontrol. Jadi konformitas dan kontrol lebih mudah pada kelompok yang ukurannya kecil. Jadi konformitas lebih banyak terjadi pada kelompok-kelompok terkecil dan mudah kelompok-kelompok kecil itu dikontrol. Tapi dia menggambarkan tidak semakin dinamis. Tapi kalau terjadi bukan konformitas tapi deviasi dan sulit dikontrol, ini akan menggambarkan kelompoknya juga semakin dinamis. Itu yang ketiga. Yang kedua. Yang ketiga adalah leadership, kepemimpinan. Ya. Menurut Calhoun, grup itu memerlukan pemimpin. Karena pemimpin tugasnya adalah mengarahkan tugas-tugas, mendirection, ya. Atau di sini disebut sebagai instrumental leadership, mengarahkan tugas-tugas, dan pemimpin dengan kepemimpinannya juga harus mampu menjaga kekompakan, menjaga solidaritas. Ini disebut dengan expressive leadership. Ya. Oleh karena itu, paling tidak dalam grup terdapat 2 ciri kepemimpinan dengan 2 figur yang berbeda. Pemimpin bisa sengaja dipilih dan bisa muncul karena tuntutan situasi, misalnya munculnya tokoh dalam komunitas yang bisa menggerakkan kepedulian warga satu sama lain dalam pandemi COVID-19 itu muncul kalau kita lihat sekarang ini. Nah, sehingga bagaimana leadership itu bisa memunculkan satu dinamika kelompok. Ada yang mengatakan semakin kuat seorang pemimpin biasanya dinamikanya bisa kecil, tapi kalau pemimpinnya lemah biasanya semakin dinamis di kelompok. Ya. Dinamik yang tinggi. Tapi paling tidak ada pemimpin yang kuat ketika dia mampu mengarahkan tugas-tugas instrumental, menjaga kekompakan, itu juga mampu meningkatkan apa yang disebut dengan kedinamisan kelompok. Jadi kelompoknya semakin dinamis. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah pengambilan keputusan. Ya. Satu grup akan melalui 4 tahap dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama bisa berkaitan dengan orientasi atau pilihan kegiatan tukar-menukar informasi, mengusulkan pemecahan masalah ini. Yang kedua, setelah
dengan orientasi tadi bisa mengevaluasi berbagai kemungkinan. Yang ketiga, membuang pilihan yang tidak dikehendaki dan memilih yang terbaik. Dan keempat, mengembalikan keseimbangan atau menormalisasi hubungan-hubungan dalam grup. Jadi proses pengambilan keputusan itu juga bisa mencapai apa yang disebut dengan grup dynamic atau disebut dengan dynamic equilibrium, menciptakan atau mengembalikan keseimbangan dinamis. Nah, ini bagaimana proses-proses pengambilan keputusan itu juga mendinamiskan kelompok. Ada teori yang mengatakan proses-proses pengambilan keputusan yang demokratis itu cenderung mendinamiskan kelompok. Tapi kalau proses pengambilan keputusan hanya ditentukan oleh pemimpin, oleh penguasa, itu grupnya tidak semakin dinamis. Nah, ini jadi bisa kita lihat ya, di sini ada 4 faktor ya, 4 faktor yang mempengaruhi dinamika kelompok. Nah, sekarang kalau saya tanya, grup kita ini SS06 ini gimana kedinamisan kelompoknya? Dinamis atau tidak? Nah, tentu kita bisa membuat ukuran-ukuran, apakah kita membandingkan dengan kelompok-kelompok lain, ya, atau kita punya ukuran-ukuran tertentu untuk menggambarkan dinamika kelompok. Tapi kalaulah kita katakan grup kita ini dinamis, ya, kelompok kita ini dinamis, gitu ya. Menurut Anda dari 4 faktor ini mana yang paling menentukan? Ukuran grupnya, proses pengambilan keputusan, kepemimpinan, atau konformitas dan kontrol? Kalau menurut rekan-rekan dari 4 faktor ini kira-kira yang mana yang menentukan? Kalau kita melihat kelompok SS06 ini kelompok yang dinamis. Dari 4 faktor itu yang mana yang paling menentukan dia dinamis? Apakah ukuran kelompok kita? Kepemimpinan di dalam kelompok ini? Proses pengambilan keputusan? Atau conformity dan kontrol? Siapa punya pandangan? Silakan. Ada? Kalau menurut Han itu konformitas dan kontrol, Pak. Konformitas dan kontrol, ya. Memang di dalam kelompok kita ini dalam masa pandemi COVID-19 seperti ini kita kuliah dengan daring, persoalan yang paling menonjol adalah persoalan konformiti dan kontrol. Ini kan nggak bisa dikontrol dengan ketat ini kan, ya. Dan yang tercipta bukan konformiti, mungkin lebih banyak deviasi-deviasi. Itu yang membuat kalau saya katakan ya kelompok ini bisa semakin dinamis. Oke, ada pertanyaan rekan-rekan? Ya, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita bisa nonton sebentar kali ya. Sekali dua kali mereka menerima tidak diharapkan bantuan.
Oke, rekan-rekan, tadi kita sudah nonton video ya. Nah, saya berharap dari video itu timbul pemikiran-pemikiran dari Anda ya, bagaimana kita melihat apa yang disebut dengan grup ya. Nah, bagaimana ini kan beda dengan kita sebut sebagai grup primer seperti keluarga. Bagaimana anak-anak itu diasuh, berkembang ya di dalam satu panti asuhan seperti itu, dan kita bisa melihat bagaimana proses-proses yang terjadi di dalam perkembangan satu grup ya, kalau kita lihat dari cerita tadi. Oke, silakan nanti Anda bisa diskusikan, analisis ya, kemudian nanti kita menghadapi ujian tengah semester. Kapan kita ujian? Tanggal berapa? Halo? Sudah dapat Untuk jadwalnya? sosiologi hari Selasa tanggal 6. Sudah keluar jadwalnya? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Tolong Anda latihan dengan kuis dan sebagainya di KOS IPB. Kita menghadapi ujian nanti, mudah-mudahan kelompok ini bisa belajar dengan baik dan mencapai hasil dengan baik. Dari film tadi bisa Anda diskusikan, termasuk kelompok apa ini dan apakah kita akan semakin banyak di masa mendatang. Ya, itu akan kita gambarkan di dalam tadi diskusi. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita nanti di dalam ujian. Kita mulai dari pokok bahasan yang pertama sampai pokok bahasan yang ke-6 ya. Coba kita bahas pada hari ini. Belajar dengan baik, mudah-mudahan hasilnya nanti dalam ujian tengah semester juga berlangsung dengan baik. Aktivitas Anda di dalam kelas selalu di-record, dicatat. Ini membantu juga nanti nilai-nilai Anda apabila Anda di dalam borderline, misalnya di antara AB dan A, antara B dan AB, aktivitas Anda di dalam kelas itu akan sangat membantu untuk meningkatkan nilai Anda mencapai nilai yang lebih baik. Selamat belajar, ya. Mudah-mudahan kita dapat ujian dengan baik. Anda tetap sehat, jaga protokol kesehatan, jaga jarak, gunakan masker, cuci tangan, ya, hindari kerumunan, kurangi mobilitas yang tidak perlu. Ya. Mudah-mudahan insyaallah pada masa yang akan datang kita bisa berjumpa secara offline di dalam kelas-kelas kuliah kita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.